Selamat datang kembali di channel Teman Tidur Kamu, bersama saya Moksa. Channel yang akan mengajak kamu untuk membuka mata dan pikiran, dari sejarah yang terlupakan, hingga biografi yang menginspirasi. Kita akan menyelami tragedi yang menyayat hati, dan menjelajahi legenda-legenda yang tak lekang oleh waktu. Sebelum kita mulai, terima kasih karena sudah mengklik video ini. Semoga apa yang kamu dengar hari ini bukan cuma menemani tidurmu, tapi juga memperkaya wawasanmu akan sejarah dunia. Bayangkan, kita kembali mundur, jauh sekali, ribuan tahun sebelum kalender batu maya terukir di dinding kuil-kuil megah, sebelum kota-kota mereka menjulang di hutan tropis, sebelum nama-nama seperti Tikal, Calakmul, atau Palenque muncul di peta dunia kuno. Inilah awal mula segalanya. Masa di mana suku Maya belum menjadi kerajaan besar, belum menjadi penguasa jagat Mesoamerika, tapi sedang menanam benih yang kelak tumbuh menjadi peradaban raksasa. Para sejarawan menyebut periode ini sebagai masa praklasik, sebuah babak sunyi yang jarang disorot, tapi justru menjadi fondasi seluruh kejayaan mereka. Kita berbicara tentang masa antara 2000 sebelum Masehi hingga 250 Masehi, saat desa-desa kecil mulai berdiri di tepi sungai dan danau, di tanah yang subur namun liar. Hutan lebat menjadi rumah mereka, sungai menjadi sumber kehidupan, dan langit malam menjadi kalender alam yang mereka baca dengan penuh ketelitian. Disinilah para leluhur Maya mulai menanam jagung pertama mereka, membangun rumah dari lumpur dan kayu, membuat gerabah sederhana, dan mulai mengembangkan bahasa yang kelak menjadi salah satu sistem tulisan paling kompleks di dunia kuno. Mereka belum mengenal piramida batu raksasa, tapi mereka sudah mengenal sesuatu yang jauh lebih penting, identitas. Kehidupan mereka mungkin tampak sederhana, tapi di balik itu, ada tanda-tanda kebesaran yang mulai tumbuh. Kepercayaan mulai terbentuk, dewa-dewa alam, roh leluhur, dan mitos penciptaan yang kelak menjadi inti budaya mereka. Mereka memandang matahari bukan sekadar cahaya, melainkan pengatur waktu suci. Mereka memandang jagung bukan sekadar makanan, melainkan darah kehidupan itu sendiri. Dan perlahan, di tengah hutan tropis yang basah dan penuh misteri, mulai lahir para pemimpin pertama. Tokoh-tokoh yang akan memimpin upacara di lapangan terbuka, menyalakan api suci, dan berbicara kepada rakyat tentang masa depan. Masa praklasik ini adalah panggung kecil, sebelum tirai besar sejarah terbuka dan memperlihatkan drama megah peradaban Maya. Malam ini, kita akan berjalan bersama menelusuri jejak masa itu, menyaksikan bagaimana suku Maya dari desa-desa kecil menjadi komunitas yang terorganisir, bagaimana mereka mulai mengukir jejak pertama di batu sejarah, dan bagaimana, di keheningan ribuan tahun yang lalu, gema kebesaran itu mulai terdengar pelan-pelan. Sejarah. Bayangkan, ribuan tahun sebelum kata Maya menjadi legenda, hutan-hutan lebat di Mesoamerika hanyalah rumah bagi sungai-sungai yang berliku, kawanan burung tropis, dan suara serangga yang tak pernah berhenti. Di balik rimbun pepohonan itu, tersembunyi jejak-jejak awal sebuah peradaban yang kelak menorehkan salah satu bab terindah, dan paling misterius, dalam sejarah manusia. Inilah periode praklasik, rentang waktu panjang, dari sekitar tahun 1000 sebelum Masehi hingga 250 Masehi, di mana benih peradaban Maya mulai tumbuh. Para sejarawan membaginya menjadi 3 babak besar, praklasik awal, praklasik tengah, dan praklasik akhir, diakhiri dengan sebuah episode dramatis yang disebut keruntuhan praklasik. Berikut sejarah singkatnya. 1. Praklasik awal, 2000 hingga 1000 sebelum Masehi. Mari kita mundur lebih jauh lagi, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Di tanah rendah Maya, para petani sederhana mulai membajak tanah, menanam jagung, dan memelihara kebun kecil. Jagung saat itu belum menjadi penguasa meja makan, hanya mengisi sebagian kecil piring mereka. Ikan dari sungai, daging buruan, dan buah-buahan hutan masih menjadi santapan utama. Desa-desa kecil mulai terbentuk perlahan. Rumah-rumah beratap jerami berdiri di dekat sumber air. Dan di sela-sela kesibukan, tangan-tangan terampil mulai mencetak tembikar. Bentuknya sederhana, warnanya alami, fungsinya praktis. Pada masa ini,
Dari wilayah Tabasco di Meksiko, lahirlah kebudayaan Olmec, para pembuat patung kepala raksasa. Mereka bukan hanya tetangga, tapi juga guru dan mitra dagang. Dari mereka, Maya awal belajar seni, teknologi, bahkan sebagian bahasa. Dua praklasik tengah, 1000 hingga 400 sebelum Masehi. Lalu, sekitar 1000 sebelum Masehi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di Tabasco, berdiri sebuah bangunan raksasa, Aguada Fenice. Dari atas, bentuknya menyerupai platform luas yang sanggup menampung ribuan orang. Bayangkan bagaimana rasanya, di masa tanpa mesin atau logam, membangun sesuatu sebesar itu hanya dengan tenaga manusia, batu, dan kayu. Perdagangan mulai ramai. Dari desa-desa, perahu kecil berlayar menyusuri sungai, membawa obsidian hitam berkilau untuk dijadikan senjata, dan giok hijau yang memantulkan cahaya matahari. Desa-desa kini punya plaza pusat tempat berkumpul, dan gundukan tanah besar yang perlahan diperkuat batu. Di kota La Blanca, berdiri gundukan setinggi 75 kaki, dihiasi patung bergaya Olmec. Peperangan mulai sering terdengar, senjata baru ditemukan, penguasa digambarkan sebagai prajurit, dan terkadang, tanah merah di suatu tempat menjadi saksi penguburan massal. Di dataran tinggi, Kaminal Juyu mulai bersinar. Mereka ahli dalam mengatur air. Kanal-kanal besar mengalirkan kehidupan ke ladang. Di sana, monumen batu penuh ukiran berdiri, mengisyaratkan kekuasaan mereka atas perdagangan obsidian, batu vital yang menjadi tulang punggung senjata dan alat kerja. Di cekungan Peten, kota seperti Nakbe mulai muncul dengan lapangan bola dan jalan batu, Sachbeop, yang menghubungkan titik-titik kehidupan. Dan di kejauhan, kebudayaan Olmec di La Venta mencapai puncak, mewariskan kepada Maya kepercayaan mistis, cinta pada kakao, dan kata-kata yang melambangkan status tinggi. Tiga praklasik akhir, 400 sebelum Masehi hingga 100 Masehi. Waktu terus berjalan, dan dua raksasa muncul, Kaminal Juyu di dataran tinggi, dan El Mirador di dataran rendah. Kota-kota ini tak lagi sekadar pemukiman, mereka adalah pusat dunia. Piramida-piramida menjulang, plaza-plaza luas menjadi panggung upacara, dan dinding-dindingnya menyimpan kisah yang belum kita pahami sepenuhnya. Empat terminal praklasik, 100 hingga 250 Masehi. Di masa ini, seni mencapai keindahan baru. Di San Bartolo, mural-mural indah menceritakan mitologi penciptaan, dewa-dewa, dan ritual penobatan raja. Warna merah, kuning, dan hitam berpadu, membekukan momen sakral di dinding batu untuk ribuan tahun ke depan. Namun, tak ada kejayaan yang kekal. Lima keruntuhan praklasik. Sekitar 100 Masehi, sesuatu mengguncang dunia maya. Kota-kota besar seperti El Mirador perlahan ditinggalkan. Jalan-jalan yang dulu ramai kini sunyi. Plaza-plaza kosong. Piramida mulai ditelan akar pohon. Apa yang terjadi? Para ahli masih berdebat. Apakah perubahan iklim membuat ladang mengering? Apakah perang besar memutus jalur perdagangan? Ataukah politik internal menghancurkan jaringan kekuasaan? Yang jelas, ini adalah keruntuhan pertama peradaban Maya, bayangan gelap yang mendahului kehancuran yang lebih terkenal di akhir periode klasik. Dan seperti hutan yang menelan kembali bangunan megah mereka, misteri ini pun terkubur, menunggu untuk ditemukan kembali. Budaya. Di tengah hutan lebat Guatemala, jauh sebelum piramida-piramida besar Tikal berdiri megah, ada sebuah tempat yang kini kita kenal dengan nama Kao. Di sanalah, ribuan tahun lalu, manusia Maya pertama kali mulai memahami apa artinya memiliki seorang penguasa, seorang Ajau. Bayangkan malam yang sunyi di sekitar tahun 350 sebelum Masehi. Lentera obor bergoyang di tiup angin hutan, membawa aroma damar yang terbakar. Di dalam sebuah ruang pemakaman yang dalam, tubuh seorang penguasa dibaringkan dengan penuh kehormatan. Ia bukan sekadar manusia, tapi jembatan antara rakyatnya dan para dewa. Di sekelilingnya, perhiasan, artefak, dan tanda-tanda kekuasaan disusun hati-hati,
seolah para pelayat tahu bahwa sang penguasa akan melanjutkan perjalanannya ke alam para leluhur dengan pakaian kebesaran. Inilah bukti paling awal bahwa lembaga Ajau, penguasa sakral Maya, sudah ada di dataran rendah mereka. Dari makam sunyi ini, sejarah kekuasaan Maya mulai berdenyut. Namun, kekuasaan tanpa kata adalah seperti api tanpa nyala. Maka lahirlah sebuah keajaiban, aksara Maya. Orang Maya menyebutnya glif, bentuk-bentuk indah yang tampak seperti lukisan mini namun syarat makna. Para juru tulis, biasanya bagian dari pendeta atau bangsawan, menggoreskan glif di batu, kayu, keramik, hingga lembaran kulit kayu yang dilipat seperti buku. Prasasti tertua yang kita kenal, ditemukan di San Bartolo, berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Dari sanalah kita tahu bahwa tulisan ini bukan sekadar catatan. Ia adalah bahasa para dewa, alat untuk mengabadikan kelahiran penguasa, kisah penciptaan dunia, pergerakan bintang, dan perjanjian di antara kota-kota. Tulisan Maya unik. Ia menggabungkan logogram, simbol untuk kata atau konsep, dengan glif suku kata yang membentuk bunyi. Seperti seni puzzle, mereka menyusun glif menjadi blok, dibaca dari kiri ke kanan dan atas ke bawah, terkadang membentuk huruf L atau T, agar sesuai dengan permukaan yang mereka ukir. Bayangkan seorang juru tulis duduk di bawah cahaya obor, memegang kuas dari rambut binatang, mencelupkannya ke dalam cat merah atau hitam, lalu dengan sabar melukis glif demi glif. Setiap goresan adalah doa, setiap blok tulisan adalah pintu menuju dunia roh. Dan meski kini, ribuan tahun kemudian, huruf-huruf Latin telah menggantikan glif di kehidupan sehari-hari masyarakat Maya modern, ada gerakan untuk menghidupkannya kembali. Seolah dari dalam hutan, suara masa lalu berbisik, "Ingatlah kami," dan bahasa yang kami titipkan di batu. Masa praklasik ini bukan hanya soal ladang jagung dan desa-desa kecil. Ia adalah masa ketika kekuasaan mulai diukir, bahasa mulai berbicara, dan peradaban Maya mulai memahat namanya di permukaan waktu. Seni dan arsitektur. Di tengah hutan hujan dan tanah yang dibakar matahari, orang-orang Maya membangun dunia mereka bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan imajinasi. Setiap kota punya caranya sendiri untuk menyentuh langit, memanggil para dewa, dan menorehkan keabadian di batu. Di utara Yucatan, ada Puuc, mahkota keindahan arsitektur Maya. Di sini, bangunan menjulang dengan fasad yang seperti permadani batu, penuh mosaik rumit dan wajah-wajah dewa hujan Chac yang mengintip dari sudut-sudutnya. Dindingnya kuat, bukan lagi tumpukan batu dengan lumpur seperti masa sebelumnya, melainkan beton berlapis yang dibungkus batu potong halus. Saat matahari sore menyapu permukaannya, cahaya menari di antara pola geometris dan patung rumit, seolah setiap batu tahu bahwa ia adalah bagian dari karya seni raksasa. Berjalan ke jantung dataran rendah tengah, kita menemukan Peten, tempat lahir piramida raksasa dengan tangga panjang yang seperti mengundang kaki manusia menuju singgasana para dewa. Di puncaknya, kuil-kuil berdiri, kadang dihiasi sisir atap datar, dia memandang cakrawala. Gaya ini lahir dari persilangan budaya, meminjam talu tablero dari Teotihuacan, seakan menyatukan Mesoamerika dalam batu. Di barat, Palenque menulis puisinya sendiri dalam plester putih dan lengkungan tinggi. Bangunan-bangunannya sering memiliki 3 atau 5 pintu lebar yang membuat sinar matahari menari di lantai dalam. Di atasnya, sisir atap berdinding ganda menampung patung-patung yang seperti berbicara kepada langit. Setiap ukiran di Palenque seolah menyimpan rahasia istana dan doa penguasa. Lebih jauh lagi, Izamal dan kota-kota megalitik lainnya menunjukkan kekuatan dengan balok-balok batu besar, seolah para pembangunnya mengangkat gunung untuk dijadikan kuil. Tangga lebar, lereng miring, dan kubah berundak menjadi tanda kekuasaan dan daya tahan. Di Kohunlich, lahir gaya pisaan yang unik. Dindingnya halus, pintunya bundar, kolomnya tersembunyi dalam fasad. Dibangun dengan batu kering tanpa mortar, gaya ini seperti senyap namun kokoh, mewakili kecanggihan yang tak selalu berteriak. Dataran tinggi Chiapas memahat piramida bertingkat di atas bukit alami, sementara di pantai Teluk, bangunan dibentuk dari tanah liat dan batu bata berplester, dihiasi topeng-topeng besar yang menggambarkan mitos, hewan air, dan wajah penguasa. Di pantai Pasifik, kesederhanaan berkuasa. Platform rendah, piramida kecil tanpa banyak hiasan, namun tetap memegang peran dalam ritual dan kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, satu hal selalu sama, semua berdiri di atas platform.
Tingginya bisa serendah 1 meter atau setinggi 45, dengan tangga batu yang membelah simetri. Kadang dihiasi relief, kadang dicat dengan warna-warna cerah, kadang dibiarkan polos namun anggun. Yang menarik, orang Maya membangun tanpa satuan ukur seperti kita. Mereka memulai dari sebuah persegi, lalu dengan tali dan naluri, membentuk proporsi emas, proporsi yang sama yang digunakan alam dan bahkan peradaban Mesir. Bagi mereka, ini bukan sekadar teknik, tapi geometri suci. Setiap garis, setiap sudut, adalah doa dalam bentuk matematika. Dari hutan lebat hingga pantai berpasir, dari piramida raksasa hingga platform sederhana, arsitektur Maya adalah bahasa batu yang berbicara tentang kekuasaan, kepercayaan, dan keindahan. Pesan yang masih bisa kita dengar jika kita berjalan di antara reruntuhannya saat senja. Dan begitulah, kita sampai di ujung perjalanan panjang kita menelusuri masa praklasik suku Maya. Sebuah masa di mana peradaban ini mulai menapakkan kaki kokoh di panggung sejarah, membangun kota-kota pertamanya, merajut sistem kepercayaan yang rumit, dan menciptakan gaya arsitektur yang kelak menjadi kebanggaan dunia kuno. Bayangkan, dari hutan lebat dan dataran rendah yang panas, mereka membangun piramida menjulang, istana megah, hingga observatorium untuk memandang bintang. Semua itu lahir dari tangan-tangan manusia yang, mungkin, tidak pernah membayangkan bahwa karya mereka akan tetap berdiri ribuan tahun kemudian, menantang waktu dan terlupakan debu sejarah. Tapi, seperti semua kisah besar di dunia, masa kejayaan itu hanyalah satu bab. Ada bab lain yang kelam, masa ketika langit cerah mulai ditutupi awan mendung. Perang antar kota, perebutan tahta, bencana alam, dan misteri yang masih membuat para arkeolog menggaruk kepala hingga hari ini. Namun, itu adalah kisah untuk episode berikutnya, di mana kita akan masuk ke masa keruntuhan Maya klasik, sebuah tragedi peradaban yang, hingga kini, masih diperdebatkan penyebab pastinya. Jadi, pastikan kamu tidak melewatkan kelanjutannya. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasimu, dan jangan lupa tonton juga episode-episode sejarah lainnya di channel ini, Teman Tidur Kamu, tempat di mana cerita masa lalu dibisikkan perlahan, menemani malam, sambil membuka pintu ke dunia yang pernah ada. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan kata dalam cerita ini. Kalau kamu punya tambahan informasi, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau ada tokoh atau peradaban lain yang ingin kamu dengar kisahnya, tulis juga di komentar. Siapa tahu, cerita itu akan kami bawakan di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan semoga malam ini, mimpi kamu dipenuhi bintang-bintang di langit peradaban Maya.